Halo, masih bersama Mbak Tere yang ada di Australia yang punya segudang cerita. Pokoknya ibu rumah tangga itu ceritanya mesti panjang lebar kali tinggi. Dan di sini itu aku lagi ngikut temenku. Jadi mau belanja keperluan dapur kecil Mbak Tere. Sebelumnya kita ini janjian mau makan siang cerita nih. Nanti ada yang mau makan Vietnam, terus ada yang makan India. Dan ikuti pokoknya perjalananku ya. Nanti aku akan kembali ke dapur kecilku mau bikin pastel goreng, bihun goreng dan lain-lain. Ikuti terus lo ya, jangan sampai bosen. Jalanan ini matahari ini tuh entah kemana jadi nih wis mendung. Tapi tidak mengurangi rasa cintaku, rasa sayangku untuk upload video ini. Aku tuh lo kangen gitu sama kalian semuanya, teman-temanku yang selalu hadir, selalu memberikan support kepada Mbak Tere atau Mbak Nat ini. Bagaimana cuacanya di tempat kalian semuanya? Atau mendung, hujan, matahari bersinar, atau turun salju? Tolong cerita ya di komen ya. Dan di sini tuh teman-teman, ini tuh serasanya itu kalau udaranya seperti itu ngantuk rasanya ya. Nah, tetapi karena banyak sekali pekerjaan yang harus aku handle, akhirnya itu masih aku berada di sini. Sebelumnya kalau kalian suka dengan video-videoku, silakan ditonton ya. Yuk, ini loh teman-teman, minumnya es degan. Minuman degan ini teman-teman harganya 45.000. Terus kita sambung ya, kita itu mau makan ini dulu ya. Ini tuh di restoran Vietnam, dimana itu kita disuguhkan seperti ini makanannya, pendampingnya seperti ini. Terus supnya ini boleh pilih, ada seafood, terus ada daging sapi. Sapinya kombinasi, ada yang memakai ini ya, kikil sapi, ada yang memakai bakso. Pokoknya di sini itu harus betul-betul kalian membaca menu. Untuk menu selanjutnya aku pilih seperti ini. Jadi ini perpaduan antara daging sapi dengan ini ya, ada seperti bakso kepeng-kepeng gitu loh teman-teman. Temanku lagi pilih masakan India. Di sini ada chicken tikka masala yang medium. Terus ada chicken korma di sini. Terus di sini itu juga ada vegetable curry. Dan satu lagi beef curry. Kan India ini beraneka macam ini ya pilihan kari-karinya ya. Dan di sini nanti dikasih satu kerupuk papadam. Tuh kerupuknya. Jadi di sini temanku pilih yang seperti ini ya. Jadi perpaduan antara chicken korma dengan beef rendang. Waduh, mantap kan seperti ini. Setelah itu pulanglah aku ke rumah bikin pisang goreng. Goreng ini lempang-lempung namanya. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Dan teman-teman, ini yang paling aku suka bikin tahu, karena di sini kan aku punya tahu yang agak guyur-guyur cerita nih. Tak masukkan tepung ini, tak kasih tepung beras teman-teman, merica, garam, dan bubuk bawang putih. Remet-remet aja seperti ini, santai saja ya. Diberi daun bawang boleh. Ini pada waktu aku masukkan yang namanya tepung beras. Jadi nanti di sendok-sendok ini terus digoreng, terus minyaknya tuh sedikit sekali. Kalau kalian boleh memakai tambahan telur, boleh ya, memakai 1 butir telur. Aku nggak punya telur, jadinya aku bikin ini saja. Tidak aku tambah telur teman-teman, nanti aku akan makan dengan bumbu pecel. Ya, aku tuh bikin bihun goreng. Bihun goreng ini perpaduan antara kubis, terus ada 2 butir telur yang diacak-acak seperti ini, dan nanti ditambahkan dengan wortel. Ini teman-teman cerita nih, gongsreng dulu ya, merica, garam, terus diberi bawang putih bubuk. Merica dimasukkan, kalau suka dengan chicken atau beef powder silakan dimasukkan. Racun-racun dunia juga boleh dimasukkan, ditambahkan kecap asin, ditambahkan kecap manis. Kalian suka dengan oyster sauce silakan dimasukkan, dan ditambahkan juga kecap ikan. Dimasukkan juga yang namanya minyak wijen kalau mau suka ya. Ini nanti aku masukkan ke dalam kulitnya pastel. Kulit pastel sudah aku kasih di videoku sebelumnya ini. Jadi video kemarin, coba lihat, klik di description, di situ ada ya. Jadi kalian bisa tahu
bagaimana cara bikin pastel ala-ala Mbak Tere. Tere ini sama dengan Mbak Natnat ya, jadi kalau kalian suka dengan video-videoku yang lama, di YouTubeku yang lama itu sudah sering aku berikan informasi untuk resep-resepnya pastel jumbo, pastel biasa, pastel keju, dan lain-lain. Jadi aku itu kalau bikin itu resepnya itu tidak akan pernah sama. Jadi kalau kalian suka dengan resep-resepku ya silahkan dilihat di description, siapa tahu resepku ini kalian suka. Nah itu teman-teman, pada waktu kemarin aku bikin lemet cerita nih itu masih ini ya, jadinya itu sekitar 27 buah, jadi banyak sekali lemetnya. Nah teman-teman, ini setelah aku selesai pilin-pilin dan akhirnya aku goreng ya. Untuk menggorengnya ini aku tidak memakai minyak yang terlalu banyak. Goreng 3/4 matang, nanti kalau mau makan dimasukkan oven. Sekarang bikin bihun goreng kembali, wortel, daun bawang, dan corned beef. Ada 2 butir telur dan ada potongan wortel juga. Jadi di sini aku memakai bihun yang ditiriskan, terus wortelnya digongsreng seperti ini. Terus ada daun bawang, merica, garam. Kasih kecap manis, kecap asin, terus aku kasih dengan oyster sauce sedikit. Jadi kalau kalian suka dengan tambahan seperti chicken stock, beef stock, silakan. Masukkan dulu ya, kocokkan 2 butir telur ini teman-teman cerita nih. Jadi pada waktu aku bikin tahu yang aku goreng itu, tahunya nggak tak tambahin telur karena telurnya lagi habis untuk bikin pastel dan bikin bihun goreng. Dan di sini tuh nanti aku juga bikin nasi goreng kembali ya. Nasi goreng ikan asin. Jadi kalian jangan pergi dulu, jangan di skip dulu karena di sini ceritaku masih panjang ya. Gongsreng-gongsreng seperti ini dan dimasukkan daun bawang dan dimasukkan beef cornetnya. Dan gongsreng-gongsreng kembali teman-teman seperti ini. Seneng kan kalau lihat warna-warninya seperti ini, cantik? Sayuran ini setelah selesai aku angkat dulu. Nah wajannya ini aku kasih air dulu ya, sekitar 150 ml. Aku masukkan kecap asin, kecap manis, merica, garam seperti ini, gula sedikit untuk bikin bihunnya. Jadi nanti yang atas toppingnya itu pada waktu selesai bihunnya aku masukkan ya, aku mix ya teman-teman. Jadi biar wortel dan lain-lainnya itu tidak melotong cerita nih. Bukan kecap manis, kecap asin, oyster sauce bila kalian suka di sini. Terus kalau kalian mau dengan kecap ikan silakan ya. Bawang putihnya aku tuh memakai bawang putih goreng yang sudah jadi, dan nanti aku tambahkan juga minyak bawang putih. Jadi biar rasanya itu mantap. Nah, setelah itu baru dimasukkan bihun yang sudah ditiriskan. Acak-acak dan masak sederhana saja seperti ini ya. Jadi kita tidak usah memakai kompor jos, kita tidak usah memakai sesuatu yang ini. Kita makan atau kita bikin ini masakan rumahan. Jadi paling gampang ya teman-teman. Aduk dan ratakan semua ini. Baru nanti disiram toppingnya seperti ini. Dan diaduk-aduk kembali sampai dia betul-betul tercampur. Nanti diberi bawang putih, bawang merah goreng, rasanya biar sedap. Bihun gorengnya sudah matang dan sekarang kita akan bikin nasi goreng ikan asin. Untuk bikin nasi goreng ikan asin, jadi ini aku tuh punya nasi kemarin yang sudah ada di dalam kulkas. Ada bawang putih yang sudah aku giling. Di sini ada ikan asin gorengnya, daun bawang, kocokan telur. Terus di sini itu ada bawang merah goreng, bawang putih goreng, terus ada cabai kering dan 2 sendok makan minyak. Dan di sini kita akan menumis dulu ya sampai dia betul-betul harum wangi, dan baru kita masukkan kocokan telurnya. Kita boleh memakai 3 butir telur ya teman-teman di sini. Jadi biar nanti itu jadinya itu banyak mereka. Untuk bikin yang namanya nasi goreng ikan asin ini boleh memakai ikan asin
yang belum digoreng juga boleh. Tapi karena aku itu punyanya ikan asin yang sudah digoreng, jadi dimasukkan biar rasanya menyatu, harum, mewangi. Bumbu taburnya seperti biasa, aku masukkan seperti bawang putih goreng, bawang merah goreng, merica, garam, kecap asin. Terus aku di sini itu aku memakai ebi. Terus aku memakai ini ya namanya Medan. Jadi biar rasanya itu mantep. Ini belum dimasukkan kecap asin. Tidak aku masukkan kecap manis ya, tapi di sini aku juga masukkan kecap ikan. Kalau mau cantik lagi dimasukkan sayuran frozen teman-teman, jadi seperti ini. Waduh, jangan lupa ya, kalau kalian mau pedes pokoknya dimasukkan sambal terasi 2 sendok makan. Untungnya nasi goreng asin ini sudah kemana-mana. Untungnya tetanggaku nggak ada di rumah, jadi aku bisa bikin nasi goreng ikan asin. Udah selesai, jadi seperti ini ya penampakannya nasi goreng ikan asinnya. Dan di sini kalian boleh tambahkan suwir-suwiran ikan asin dan sambal terasi. Kalau makan ditaruh di kertas bungkus, jadi rasanya seperti makan di abang-abang duk-duk seperti itu. Padahal bikin sendiri, mulai dari bihun yang ada corned beefnya, terus ada nasi goreng ikan asin. Untuk selanjutnya dimasukkan seperti ini, jadi bisa untuk bekal kerja dan bekal pergi-pergi bila ingin membawa sesuatu. Jadi semuanya, dan sekarang ini ada lagi teman-teman, namanya bumbu Bali sambal merah. Kayak telur rebus yang digoreng, setelah itu diberi tambahan beef cornet. Nah ini untuk ikan-ikannya, untuk next time deh untuk goreng ikan ini menunggu sesuatu yang luar biasa, tetangga harus pergi dulu. Video ini ditutup masih ada ternyata aku itu bikin yang namanya lemet singkong. Jadi teman-teman ikuti sampai habis. Terima kasih sudah mengikuti Mbak Tire. Jalan-jalan mulai makan Vietnam, makan India sampai bikin lemet. Dan ini pada waktu aku bikin lemet ya. 1 kilo singkong yang sudah diparut. Terus dimasukkan yang namanya gula Jawa. Kasih yang namanya parutan kelapa dan tepung maizena. Terus setelah itu dimasukkan ke dalam daun. Dikukus selama 40 menit. Nah teman-teman, ceritaku. Terima kasih ya, dan lemetnya sudah matang, sudah dicoba. Rasanya mantap-mantap, jempol-jempol. Terima kasih ya teman-teman, sampai berjumpa kembali. Ceritaku ini selalu berada di hatimu selalu. Dan jangan lupa like, komen, dan di-share ya teman-teman bila kalian suka. Salam sayang selalu dari Mbak Tire. Bye-bye.